Oke, baik Bu. Saya akan menjelaskan dulu nih mengenai yang akan kita catatkan ya Bu ya. Kalau misalnya kita mau memulai untuk bisnis outsourcing, pastikan kita bisa mulai dari pengiriman dana talangan untuk pembiayaan gaji ya. Jadi kita kan nalangin dulu nih uangnya gitu ya. Kita keluarkan biaya melalui dana talangan, nanti baru kita tagihkan melalui invoice kan seperti itu. Nah, di awal di jurnal Ibu bisa langsung catat untuk talangannya itu kita mulai dari kas dan bank. Nah, kas dan bank kita klik aja kirim uang. Nah, kita bisa sesuaikan pembayarannya, kita mulai dari pakai apa nih? Pakai rekening bank misalnya. Kemudian kita bayar untuk pembayaran gaji PTA, PTB gitu ya, Bu. Gaji, PTA, PTB, PTC. Nah, ini nanti kita bisa inputkan saja. Nah, mungkin saya sudah punya contoh ya. Di sini ada PTA. Nah, dari rekening banknya kita bayar untuk gaji PTA dan BPJS PTA. Ini merupakan gaji talangan. Nah, yang kita keluarkan, contoh 130 juta untuk gaji dan BPJS-nya 9 juta. Nah, ini nanti kita bikin untuk biaya talangannya melalui kirim uang. Di sini kita sudah catatkan bahwa ada pengeluaran beban BPJS dan gaji atas rekening bank. Setelah itu, nanti Ibu bisa langsung ke menu penjualan. Nah, untuk melakukan pembuatan tagihan. Nah, pembuatan tagihan ke customer, misalnya customer PTA, begitu ya Bu. Nah, gaji, upah lembur, BPJS, dan manajemen fee. Untuk manajemen fee-nya kita juga bisa inputkan PPN dan PPh. Nah, kemudian nanti di sini sudah muncul nih untuk tambahan PPN atau PPh-nya seperti ini. Di jurnal entry kita juga sudah kecatat bahwa sudah mencatatkan piutang usaha, PPN masukan atas gaji PTA, BPJS, pendapatan PTA dari manajemen fee, dan PPN keluaran. Nah, dari sini otomatis kalau misalnya sudah kita catatkan, berarti kan kita sudah melakukan ini ya, karena kita sudah bayar duluan nih gajinya melalui kirim uang, dibuatkan tagihan gajinya ini. Nah, berarti kan kalau misalnya kita cek di laporan, di buku besar, nah saya pilih bulan ini. Nah, di sini untuk gaji PTA, nah, di sini saldonya sudah 0 ya Bu. Jadi maksudnya sudah tidak ada yang menjadi terutang seperti itu ya Bu ya. Piutangnya juga sudah kita untuk yang gajinya di sini sudah 0, tapi dia langsung masuk sebagai piutang kan gitu. Nah, ini nanti kita bisa catatkan seperti itu untuk dana talangan dan juga untuk penagihannya melalui kas kirim uang dan pembuatan tagihan. Dari sisi laporan laba ruginya, nanti di sini akan muncul contohnya bulanan. Di sini ada pendapatan PTA, pendapatan PTB, pendapatan PTC. Nah, seperti ini. Nah, ini kan memang murni pendapatan dari perusahaan induk ya, Bu ya. Memang yang sudah murni kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk beban operasionalnya di sini, nah ini saya sudah inputkan juga Bu melalui kolom biaya. Di menu biaya ini seperti ini. Nah, di sini saya inputkan kan infonya Ibu ada karyawan di masing-masing mitra ya, Bu ya. Nah, jadi meletakkan karyawan Ibu di masing-masing perusahaan. Nah, di sini saya catatkan biaya gaji karyawan PT GMBI, PT Induk di PTA senilai 5 juta. Dari jurnal entry-nya di sini kecatat, Bu. Gaji atas rekening bank. Kalau misalnya langsung dilunasi. Nah, kalau misalnya Ibu mau catat sebagai hutang, kita klik saja bayar nanti. Nanti di sini kita tinggal catat.
Nah, ini kita juga bisa langsung catat dia sebagai utang usaha juga, bisa seperti itu. Nah, intinya biaya-biayanya kita bisa inputkan di jurnal. Nah, nanti seperti di sini ada PT ini ya, gaji karyawan PT GMBI di PT A, gaji karyawan PT GMBI di PT B, dan juga di PT C. Nah, mungkin ada biaya-biaya yang lain untuk biaya internal. Nah, Ibu bisa catatkan juga di sini, semisal saya masukkan aja, saya mau keluarkan dari rekening saya mau bayar misalnya biaya transport. Nah, seperti ini, kita catatkan di beban ya. Misalnya kita ada biaya transportnya keluar 100.000 misalnya. Atau biaya lain-lain, Ibu tinggal buat biaya baru saja ya di sini namanya dan dikategorikan sebagai biaya apa. Nah, kalau sudah kita tutup, nah kita simpan, nah kita tinggal buat biaya baru. Nah, nanti di sini ketika kita sudah catatkan, report ini juga nanti akan langsung berubah, Bu. Nah, di sini akan muncul biaya tambahannya biaya transport. Jadi gaji karyawan A, B, C ya. Kemudian mungkin ada biaya listrik. Nah, ini saya mohon maaf Bu, PTA-nya ini harusnya tidak ada ya. Biaya listrik misalnya secara global kita tidak usah input PTA. Nah, kemudian nah di sini muncul nih Bu, ada gaji dan BPJS, PTD. Nah, kenapa kok yang muncul cuma gaji PTD, gaji dan BPJS PTD saja? Nah, sedangkan kalau misalnya yang PT ABC kok tidak muncul di beban operasional? Nah, ini artinya dari gaji tersebut, dari dana talangan yang sudah kita keluarkan, itu belum kita lakukan penagihan. Nah, di atas ini kan tadi kita belum masukkan pendapatan PTD ya, Bu. Sehingga nanti Ibu bisa langsung lanjutkan di menu penjualan, kita klik di sini buat biaya baru, buat penjualan baru ya. Buat penagihan penjualan, kita masukkan di sini customer PTD. Saya masukkan tagnya di sini PTD. Kemudian dari produknya saya masukkan juga di sini gaji PTD, BPJS PTD, sebentar, BPJS PTD, nah, manajemen fee PTD. Di sini kita masukkan, oh untuk PTD ini, kita masukkan biaya gajinya tuh 400 juta. Untuk BPJS-nya tadi kita keluarkan 12 juta. Manajemen fee kita otomatis berapa? 40 juta ya, 10% dari 400 juta. Di sini kita masukkan untuk pajak dari manajemen fee, pajak PPN dan PPH, seperti ini. Kita buat. Di sini sudah kecatat, Bu. Piutang usaha, PPN masukkan, gaji PTD, pendapatan PTD. Nah, ini kan beban ya, Bu, yang tadi sudah kita keluarkan ya. Kita sudah tagihkan di sini. Nah, pendapatan PTD, BPJS PTD, dan PPN keluaran. Sehingga kalau misalnya kita mau refresh ulang dari laporan laba rugi ya, dari laporan laba rugi, kalau sudah kita tagihkan, nah sudah muncul di sini sebagai pendapatan PTD. Di sini untuk biaya beban gaji ya Bu, gaji PTD dan BPJS tadi juga sudah hilang. Gitu. Jadi memang ini murni dari biaya kita gitu. Ini adalah skema pertama. Kemudian ini kalau misalnya dari laporan lainnya bagaimana? Kalau misalnya Ibu mau cek dari laporan yang lain, nah di sini mungkin ada laporan daftar pengeluaran. Di sini semua pengeluaran yang kita keluarkan dalam periode yang Ibu pilih di sini, saya pilih aja di sini saya ganti ya bulan ini. Nah, di sini sudah muncul semua, Bu. Oh, biayanya apa saja?
Saya sudah keluarkan berapa nih? Seperti ini. Ada yang masih open, artinya masih hutang, gitu ya. Kemudian nanti misalnya Ibu mau ngecek lagi nih dari sisi neraca. Bulan ini. Nah, di sini kita sudah bisa munculkan, oh kas kita berapa, rekening banknya berapa, piutang usahanya berapa, PPN-nya, seperti ini. Hutang usaha, PPN keluaran, tambahan modal di setor. Ini kita kan belum tutup buku ya, Bu. Seperti ini. Liability dan modalnya. Nah, angkanya sudah sama ya dengan dengan aktivanya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita mau cek ulang, nah, dari arus kas ya. Dari arus kasnya di sini misalnya saya mau cek bulanan. Di sini nah, di sini kita masih belum ada penerimaan dari pelanggan ya, Bu. Istilahnya piutangnya masih banyak nih gitu. Nah, pengeluaran operasionalnya di sini sudah muncul semua. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau munculkan penerimaan dari pelanggan, kita bisa lunasi dulu ya dari penjualan. Customer A. Nah, di sini saya pilih tindakan terima pembayaran. Saya mungkin melakukan penerimaan pembayaran dulu ya untuk customer A. Sebentar. Ini saya edit dulu. Kita setornya bisa pilih ya, Bu. Mungkin rekening bank seperti ini. Di sini sudah kecatat bahwa sudah ada pelunasan piutang atas rekening bank. Kemudian untuk customer PTB, nah, saya lakukan terima pembayaran juga lewat rekening bank misalnya. Pembayaran transfer. Kita sudah terima lagi di sini rekening bank atas piutang usaha. Nah, kemudian kita mau cek lagi nih di penjualan. Saya mau lunaskan lagi dari customer PTC. Nah, kita klik tindakan terima pembayaran, nah, transfer. Nah, sudah kita terima lagi atas rekening bank ya, seperti ini. Nah, mungkin saya akan lunaskan dari 3 transaksi tersebut dulu ya, Bu ya. Kita cek lagi nih di laporan arus kas per bulan ini. Nah, di sini sudah ada penerimaan pelanggan. Meskipun dari pengeluaran operasional kita masih defisit ya. Nah, kalau kita buka lagi nih lebih detailnya ya, berdasarkan per masing-masing akun, bisa kita tunjukkan seperti ini. Oh, piutang usahanya. Di sini penerimaan atas piutang ya. Arus kas dari piutang. Kemudian di sini ada yang lainnya, kembali ya, tetap pengeluaran operasional ya Bu, seperti tadi. Nah, biaya transport dan lain-lain. Nah, kenaikan penurunan kasnya, total revaluasi atau saldo kas awal dan saldo kas akhirnya. Kalau misalnya kita mau cek lagi, Ibu mau cek lagi untuk yang rekening ya. Untuk rekening di sini, dari opening balance modal awal ya, saldo awalnya di sini 1 miliar misalnya. Seperti ini. Gaji, PTA, PTB, talangan tadi kita keluarkan ya. Gaji karyawan
induk yang tersebar di mitra. Seperti ini sudah muncul saldonya. Seperti itu. Mungkin saya boleh minta tolong inputnya ya Bu ya. Dari Ibu mungkin ada insight bisa disampaikan. Terima kasih.